Saat proses evakuasi, gedung gereja masih utuh, tetapi setelah kembali rata dengan tanah. Berikut kesaksiannya. Ya, jam 10 itu saya ditelepon, kami sudah tidur. Saya ditelepon sama salah seorang jemaat, Bapak Mayonatan, menanyakan kalau apakah sudah banjir di situ. Perasaan saya karena baru bangun, saya bilang belum banjir. Tapi tiba-tiba saya lihat di lantai udah basah, udah karpet itu udah melayang. Akhirnya saya bilang sama beliau, ini udah barusan datang, baru banjir. Saya langsung bergerak. Saya bilang sama istri, anak-anak, kita harus mengungsi. Tapi karena cepat sekali, saya nggak kepikiran lagi mau keluar. Saya ungsikan anak sama istri di atas atap, di atap, di plafon rumah. Jadi setelah itu saya suruh istri supaya dimuat di Facebook. Dimuat di Facebook supaya dikasih tahu, supaya minta tolong. Nah, ada salah seorang teman di Facebook dari Nias Barat yang langsung merespon dan menelepon kami. Bagaimana keadaan? Saya bilang kami sudah terjebak ini di rumah. Kami tidak bisa keluar, udah sepaha tinggi air di dalam rumah. Dia tanya, apa saya bisa kirim adik-adik saya ke sana? Saya bilang kalau perempuan tidak bisa, harus laki-laki, dan kalau bisa harus ada perahu. Ketika itu juga saya langsung telepon ke Pak Bangun Gunung Stoli, minta supaya kalau bisa tim SAR dikirim ke sini. Dan tidak lama berselang setelah itu kami berdoa bersama dengan anak dan istri berdoa. Dan berselang 5 menit setelah selesai kami berdoa, langsung datang 6 orang nolong kami. Sama Juang, sama Nidar, dan ada anak-anak muda datang. Mereka gedor-gedor pintu dan saya turunkan istri dari atas dan kami keluar. Ya, dipegang ya, tangan saya menggendong anak, satu lagi digendong sampai kami sekitar 1 kilometer berjalan menembus banjir yang sudah setinggi dada, ada yang sampai seleher. Ya, baru sampai di rumah jemaat sekitar jam 11. Itulah kira-kira, dan puji Tuhan kami selamat. Hanya semua kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan juga pagi tadi kami melihat gereja roboh semuanya dan alat-alat musik semua hancur, tidak ada yang tersisa. Itulah kira-kira cerita atau kisah kami mengalami banjir bandang di Nias Utara. Terima kasih. Apakah pada waktu dievakuasi gedung gereja masih berdiri kokoh? Masih berdiri. Sewaktu kami berangkat dari rumah, gereja masih utuh. Ya. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Bapak Pendeta Efori Gule setelah kembali dari tempat pengungsian melihat gedung gereja sudah rata dengan tanah. Betapa tidak, bangunan yang selama ini digunakan untuk tempat beribadah sekarang tinggal puing-puing reruntuhan saja. Demikianlah kesaksian dari Bapak Pendeta Efori Gule. Terima kasih.